Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu mahasiswa PPG Prajabatan, bidang ekonomi UNS tahun 2022. Perkenalkan, saya Nur Adinda Windy Aranderi, akan mempresentasikan mengenai topik elaborasi pemahaman, mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, sebelumnya ini saya akan menampilkan identitas dari jurnal sebagai literatur yang saya jadikan pembanding, yaitu dari Gloria dan Sudarmin tahun 2018, mengenai kontribusi asesmen formatif dalam tahapan Understanding by Design. Nah, setelah saya membaca dari literatur yang tadi sudah saya sampaikan, sumbernya, isinya adalah yang pertama, strategi asesmen formatif, atau dalam hal ini adalah diskusi dan presentasi, itu dapat melatih mahasiswa untuk mengetahui kesalahannya. Nah, hal ini merupakan poin reflektif pada dimensi memiliki pengetahuan diri dalam konsep understanding by design. Kemudian, isi yang kedua adalah asesmen berupa masukan dari rekan sejawat, jadi penilaian sesama mahasiswa dalam hal ini adalah mahasiswa di perguruan tinggi ataupun bisa juga peserta didik dalam satuan pendidikan, itu mendorong mahasiswa untuk memperbaiki tingkah lakunya sehingga ada perbaikan tingkah laku sebagai hasil dari proses asesmen, sehingga mereka telah mampu mencapai kriteria memiliki pengetahuan diri, yaitu reflektif. Setelah peserta didik tersebut atau dalam hal ini mahasiswa itu mengikuti proses pembelajaran, kemudian mengikuti proses asesmen, maka mereka merasakan ada perubahan dalam dirinya, perubahan tingkah laku yang juga ditunjukkan kepada orang lain. Maka mereka telah mencapai tingkat pemahaman dalam aspek reflektif. Kemudian yang ketiga yaitu asesmen berupa diskusi dan presentasi. Selain tadi reflektif, juga bisa membuktikan bahwa mereka itu mampu menciptakan pemahaman melalui dimensi menjelaskan. Jadi bisa menjelaskan kembali dari konsep teori yang telah diperolehnya. Selain itu juga aspek interpretasi, karena dari tanggapan rekan sejawat ketika presentasi itu bisa meningkatkan kemampuan interpretasi mahasiswa. Karena dalam presentasi itu kan terkadang penafsiran dari setiap anggota atau setiap audiens itu berbeda, maka perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa peserta didik atau mahasiswa itu memiliki kemampuan interpretasi. Selanjutnya, isi dari hasil diskusi kelompok lain, jadi kami juga membandingkan dari diskusi kelompok lain, yaitu aspek reflektif yang dibahas dalam kelompok lain, dimensinya memiliki pengetahuan diri, tetapi belum tersusun secara sistematis, karena asesmen yang ditunjukkan sebagai bukti adalah dalam bentuk soal isian singkat, sehingga menurut saya, asesmen tersebut belum mampu menunjukkan proses reflektif dan perubahan tingkah laku yang tidak terlihat karena hanya berupa soal isian singkat. Hal ini berbeda dengan isi jurnal yang tadi saya tampilkan, bahwa aspek reflektif itu tampak pada masukan rekan sejawat ataupun ketika presentasi dan diskusi kelompok, karena peserta didik secara sadar atau tidak sadar mereka telah memperbaiki tingkah lakunya dari apa yang diperoleh. Selanjutnya, setelah tadi membandingkan hasil dari literatur, artikel yang saya gunakan, kemudian dari hasil diskusi kelompok lain, maka pemahaman pribadi saya mengenai asesmen ini adalah saya setuju dengan pendapat yang muncul dalam jurnal atau artikel yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa aspek reflektif itu menunjukkan perubahan tingkah laku atau sudut pandang yang lebih baik setelah adanya penyampaian revisi. Nah, hal ini dilakukan melalui penilaian teman sejawat, diskusi dalam kelas, maupun presentasi. Jika memang dibuat dalam bentuk soal yang tadi ditampilkan dari kelompok lain, jika dibuat dalam bentuk soal, itu sebaiknya disesuaikan dengan konteks yang dapat dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya berupa soal isian singkat, tetapi soal yang dapat merefleksikan kehidupan sehari-hari dari peserta didik. Jadi jika soalnya seperti itu bentuknya, maka bisa dilihat peserta didik dapat menjelaskan, kemudian menginterpretasi, serta mereflektifkan hasil teori konsep yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa PPG Perjabatan memiliki tanggapan atau masukan yang memperkuat ataupun berbeda dari yang saya sampaikan pada hari ini, bisa dituliskan dalam kolom diskusi online.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.